Sahabat Nusantara, berjumpa lagi bersama kami di sini BF Law Firm and Konsultan. Bersama saya Baharudin Farawawan, Managing Partner BF Law Firm and Konsultan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang alasan sakit sebagai upaya penangguhan pemeriksaan, penyidikan bahkan penyelidikan terhadap sebuah kasus hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Panglima sebagai negara hukum Indonesia, maka tentu setiap peristiwa atau persoalan-persoalan hukum harus tetap berpedoman atau merujuk pada ketentuan perundangan, kitab hukum acara pidana, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya adalah, sakit model apakah yang diperbolehkan untuk penangguhan tersebut menurut ketentuan perundang-undangan? Ayo kita bahas bersama. Sahabat Hukum Nusantara, sejak didirikan tahun 2002, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di tanah air. Tidak tanggung-tanggung. Mulai dari pemerintah, pejabat pusat, pejabat provinsi, kabupaten kota, hingga desa. Dinamis, persoalan-persoalan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga banyak upaya untuk menghadang itu. Di antaranya adalah keterbatasan personil KPK, bahkan serangan balik dari para koruptor. Lalu ada juga pembatasan terhadap kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Ada juga upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK untuk membatasi kewenangan. Juga ada tuduhan KPK melakukan kriminalisasi terhadap kasus-kasus korupsi. Ada pihak lain yang inginkan untuk pembubaran KPK. Nah, inilah berbagai dilema yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun semua harus kita kembalikan pada ketentuan perundangan yang berlaku. Equality before the law. Seluruh warga negara memiliki kesamaan hak di hadapan hukum. Tantangan lain yang dihadapi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini, yaitu dengan para tersangka mengulur-ngulur waktu. Ada dua hal yang sering dilakukan, yaitu pertama, dengan alasan sakit dan atau permohonan untuk penundaan, penangguhan. Kita lihat saja kasus mantan Ketua DPR, Bapak Setia Novanto, menolak pemanggilan dengan alasan butuh, karena dalam keadaan sakit, sehingga butuh untuk perawatan di rumah sakit. Penggunaan alasan sakit sejatinya sering digunakan oleh para tersangka korupsi. Sekitar tahun 2005, beberapa tahun setelah berdirinya KPK, kasus menimpa mantan Gubernur Aceh Abdullah Putih. Melalui kuasa hukumnya, OCK Liges dan John Felix Tampu-Bolon pernah mengajukan permohonan ini. Lalu sekitar 2 tahun kemudian, Dirut Utama Perum Bulog, Wijanarko Puspoyo juga alasan pengobatan dan meminta untuk proses pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pada saat proses persidangan sedang berlangsung. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa alasan sakit selalu digunakan untuk menangguhkan sebuah proses hukum yang terjadi di KPK? Menurut hemat kami ada sekitar 2, bahkan lebih alasan itu. Dan ini adalah hak konstitusi warga negara. Yang pertama adalah mengulur-ngulur waktu. Namun upaya hukum harus ada batasan yang sering diatur dalam KUHP. Pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga, hingga adanya jemput paksa. Lalu yang kedua yaitu, kenapa alasan sakit ini digunakan? Karena seseorang jika ditetapkan sebagai tersangka, dia akan mengalami tekanan psikis, stres, dan lain sebagainya. Di mana selama ini hidup dengan penuh kekuasaan, dengan jabatan yang dimiliki, dengan peristiwa hukum yang dialami,
Ini sesuatu kehidupan yang sangat terpukul bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sahabat hukum Nusantara, sepertiga dari proses hukum di dunia dalam kasus-kasus korupsi itu dilakukan dengan penahanan. Penahanan atau dengan kata lain hampir sekitar 10 juta kasus di dunia itu dilakukan dengan penahanan. Penahanan dalam rangka untuk pembuktian. Namun penahanan ini memberi batasan bergerak terhadap seseorang tersangka. Di sini yang sering terjadi pro kontra dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, muncul pertanyaan, jenis penyakit apakah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan sebagai alasan sakit dalam upaya penegakan hukum tadi. Nah, sementara menurut ilmu kedokteran itu sendiri, penyakit itu ada dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sehingga alasan sakit ini ada asas yang kontraproduktif, yaitu pertama, secara yuridis, itu dapat dibenarkan alasan sakit ini dalam penangguhan, dalam peristiwa dan seluruh tahapan proses hukum. Sebelum ada keputusan pengadilan yang final. Yang kedua adalah, secara empiris, belum ada standar baku oleh negara, oleh penegak hukum, terhadap jenis penyakit apa yang dianggap tadi boleh dan tidak boleh sebagai alasan sakit dalam upaya penegakan hukum. Untuk itu, kami sarankan kepada KPK ataupun penyidik hukum yang lain dapat bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk menentukan standar baku terhadap sebuah jenis penyakit yang dijadikan alasan sebagai upaya penegakan hukum ataupun proses pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan. Sehingga ini tidak menjadi celah dan anggapan ada kriminalisasi terhadap seorang yang disangkakan atau seseorang yang sedang mengalami proses pemeriksaan tindak pidana. Terlepas dari itu semua, pasal 221 KUHP juga memberikan ancaman pidana bagi orang yang menyembunyikan, melindungi sebuah kejahatan atau sebuah proses tuntutan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Sekian dari kami. Setajam apapun pedang keadilan hukum, dia tidak akan mungkin memenggal kepala orang yang tidak berdosa. BF Ovim and Konsultan.